Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Sahabat, Ramadan dan bersyukur. Kita ketahui bahwa di bulan Ramadan kita mengenal ada ibadah puasa atau ibadah saum di bulan Ramadan. Dan kita ketahui bahwa ibadah-ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul bersyukur kita kepada Allah atau tidak. Al-Quran menegaskan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah kalau kalian betul-betul terbukti mengabdi, tunduk patuh atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bahwa Ramadan dan bersyukur itu sangat erat kaitannya. Terlebih lagi tentu saja bulan Ramadan kali ini kita telah menikmati, telah merasakan, telah bercukup bagaimana berpengalaman untuk menghayati bagaimana Ramadan di tahun yang lalu. Selama setahun kita menghadapi pandemi, tentu saja ada satu duka, satu ceria, gembira, bercampur semuanya kita alami. Karena itu maka ungkapan bahwa kita bersyukur dengan ketemu Ramadan lagi, bersyukur dengan ketemu Ramadan lagi, tentu ini bukan sekedar ucapan klise, bukan sekedar ucapan yang spontanitas atau kebiasaan yang tidak didasari dengan makna. Karena itu penting untuk menghayati mengapa kita masih bersyukur dan apa pentingnya syukur, terlebih lagi di bulan Ramadan yang setelah kita mengalami pandemi ini. Sahabat sekalian, kalau kita renungkan di dalam Al-Quran, itu banyak bagaimana pentingnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur bukan sekedar ucapan, syukur alhamdulillah bahwa kita masih hidup sehat selama pandemi. Kesadaran itu adalah bagian dari rasa syukur. Namun ketika kita hanya mengucap itu tanpa ada kaitannya dengan kedekatan kita kepada Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, nah tentu saja ini ada kehampaan di dalam makna bersyukur. Karena itu penting sekali lagi sebelum kita mengetahui tentang apa itu hakikat syukur, mari kita renungkan bagaimana Al-Quran membeberkan, menjelaskan, memberikan keterangan kepada kita tentang pentingnya bersyukur. Yang pertama, memang Allah jelas-jelas memerintahkan agar kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana ayat yang tadi disebutkan, bahwa syukuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian mengaku beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, tidak hanya itu, buktikan kata Allah ibadah kita, minta tolong kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa ternyata mengapa pentingnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencela, Allah mencibir orang yang tidak pernah bersyukur atau tidak pandai bersyukur. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beberapa ayat, di antaranya liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Agar mereka dapat memakan dari buah-buahan dari apa yang mereka peroleh dengan kedua tangan mereka itu. Agar apa mereka semua bisa makan buah-buahan, makanan, tiada lain afala yashkurun. Allah tegaskan mengapa mereka tidak bersyukur. Ini adalah pertanyaan yang bentuknya taubih, mengecam bagaimana betapa buruknya orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makanan. Kemudian dia lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, misalkan kita mengalami pandemi ini sudah 1 tahun dan ternyata pada saat saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin orang tua kita, bahkan orang yang kita sayangi mendahului kita, hari ini kita masih hidup. Sampai kapan kita nggak tahu, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi yang jelas
kita bukan nunggu-nunggu kematian, tetapi kita bagaimana mengisi dari setiap nafas, setiap kesempatan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah katakan, "Afala yashkurun." Mengapa mereka tidak bersyukur? Kurang apa mereka? Kurang apa Allah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan? Sahabat sekalian, juga kalau kita renungkan tentang bagaimana pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebalikannya, manakala Allah mencibir atau menyatakan ketidaksukaannya terhadap orang yang tidak pandai bersyukur, sebaliknya Allah memuji kepada siapa yang pandai bersyukur. Bahkan Allah abadikan bagaimana pujian Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana pujian Allah disampaikan atau diabadikan di dalam Al-Quran kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kepada Ibrahim alaihissalam Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, hanifan, wa lam yakum minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim ini adalah ummatan qanitan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba Allah yang hanif, yang cenderung lurus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga walam yakum minal musyrikin, tidak ada pada pribadi Ibrahim alaihissalam itu sifat kesyirikan atau kemusyrikan. Tetapi justru Allah tegaskan syakiron li an umihi. Ibrahim adalah hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Istabahu, Allah memilihnya ia menjadi seorang nabi. Wahadahu ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ke jalan yang lurus. Maka sudah sepantasnya bulan Ramadan, syahrul Quran, syahrun yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan kesadaran kepada kita bahwa ibadah yang kita lakukan, baik sholat, zakat, puasa, wabil khusus ibadah di bulan Ramadan, yakni berpuasa di bulan Ramadan, tiada lain dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, juga mengapa pentingnya bersyukur? Ternyata kalau kita renungkan di dalam Al-Quran, syukur itu bukan untuk orang lain, syukur itu bukan untuk Allah, syukur itu untuk diri kita sendiri. Syukur akan kembali kepada pelaku orang yang bersyukur. Allah tegaskan, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih." Barang siapa yang bersyukur, sungguh syukurnya itu akan balik kepada dirinya. Syukurnya itu akan kembali manfaatnya kepada orang yang bersyukur. Kemudian juga Allah tegaskan bahwa orang yang bersyukur disertai dengan bersabar dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah tidak akan menurunkan azab. Sekali lagi, Allah tegas-tegas tidak akan menurunkan azab kepada orang yang pandai bersyukur. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Bagaimana Allah akan mengazab kalian sementara kalian bersyukur dan beriman kepada Allah? Ini menjelaskan bahwa pantang bagi Allah untuk mengazab orang yang pandai bersyukur. Sahabat sekalian, mungkin masih ada di antara kita sadar atau tidak sadar atau sering muncul dengan kondisi yang kaitan dengan pandemi ini, dengan musibah yang kita terima, dengan penderitaan mungkin yang kita alami. Terkadang ada ketidakpercayaan diri bahwa apakah ini azab atau bukan. Ya, tentu seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, itu mesti ada kewaspadaan, itu merupakan satu keniscayaan agar kita tidak lalai. Tetapi keyakinan diri bahwa azab tidak berlaku bagi orang yang bersyukur ini penting untuk menunjukkan betapa pentingnya nilai syukur dalam hidup dan kehidupan kita. Tanpa itu maka kita akan kehilangan keyakinan diri kita, atau perhatian kita, atau penilaian kita, atau penghargaan kita, apresiasi kita tentang syukur ini. Yakinlah sahabat sekalian, syukur, iman itu prasyarat
ditolaknya azab, atau Allah tidak akan pernah mengazab orang yang bersyukur. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.